Oke, paham ya sampai sini ya? Ini Breadboard. breadboard. Oke, bacanya breadboard ya. Baik. Kemudian ada Celtia Monica. Celtia Monica. Celtia Monica. Di depan saya ada yang namanya kabel USB. Celtia bisa sebutkan kabel USB ini? Bisa, Kak. Silakan. Kabel USB merupakan kabel universal yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai macam jenis perangkat agar dapat dikombinasikan. Namun, karena ada kabel mode setiap perangkat elektronik berbeda sesuai fungsinya, maka disebut port atau colokan USB tersebut. Maka dibuat port atau colokan untuk USB tersebut. Teman-teman pasti udah familiar deh yang namanya colokan USB ya, karena kita charger handphone juga menggunakan charger USB meskipun ujungnya ada beberapa tipe ya, ada tipe C, ada tipe apalah itu dengan pembaruannya. Nah, jadi di sini kita juga pakai yang namanya kabel USB. Kabel USB ini untuk mengkoneksikan atau mentransfer dari pekerjaan kita dari laptop ke Arduino-nya. Oke. Bentukannya seperti ini ya. Oke, terima kasih. Agak berisik ya, mohon maaf ya. Kemudian ada Muhammad Al Richard. Silakan Al Richard. Ya, Bu. Resistor adalah jenis resistor yang dilapisi dengan film logam yang tipis ke substrat keramik dan dipotong berbentuk spiral. Ya, resistor ini sebenarnya bahasa singkatnya dia hambatan ya. Sebenarnya di sini harusnya ada 2 resistor, saya coba cari dulu. Nah, ada 2 resistor, teman-teman bisa lihat di sini warnanya beda. Dia warnanya beda, maka dia daya ohmnya juga beda-beda. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini apa namanya? Resistor atau hambatan. Oke, kemudian ada Iqbal Dwi Saputra. Iqbal Dwi Saputra. Iqbal Dwi Saputra lagi kemana ini ya? Saya aja yang baca, Bu. Ya, ini dengan siapa? Wayandani. Wayandani. Greget ya, pengen baca ya. Oke, silakan Wayandani. Light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Oke, light emitting diode. Sebenarnya biasanya kita bacanya dengan singkat ya. Jadi kalau dibaca singkat yaitu LED. LED ini bentukannya seperti ini teman-teman. Dia nggak 2 sih, satu-satu. Nah, di sini di ujungnya ada beberapa lampu. Lampunya bisa ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Kemudian di ujungnya ada apa ya ini ya bahasanya? Ada jarumnya juga. Nah, ini kita punya beberapa LED. Oke. Kemudian saya coba minta Leni Septiani.
Leni Septiani. Silakan Leni. Leni? Leni lagi apa ya? Lagi tidur juga ya? Ada Iqbal udah tadi ya. Dani Wahyu Pratama silakan. Dani. Ternyata di perkuliahan ini cukup banyak juga ya yang enggak interaktif ya. Iya, Bu. Benar. Oke, berarti mungkin nanti hasil record atau rekaman saya coba masukin ke absensi aja ya. Jadi, mohon untuk pertemuan berikutnya, usahakan untuk teman-teman lebih interaktif, supaya saya bisa absen teman-teman. Ada Wanda Putri Amelia. Iya, Bu. Silakan, kameranya ada masalah atau enggak? Silakan Wanda. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak logis, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Oke, jadi singkatnya inframerah, tapi biasanya kita sebutnya dengan infrared ya. Infrared, inframerah sama aja. Red kan artinya merah ya. Jadi infrared ini dia mengirim gelombang elektromagnetik, tapi jangkanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Oke, dia mengirim gelombang elektromagnetik dengan jangka yang pendek. Teman-teman bisa lihat di sini ada inframerah yang saya pegang, bentukannya kayak gini, tapi kalau ini dirakit, maka bentukannya akan menjadi lebih kompleks. Lebih kompleks di mana inframerahnya akan ditanam di bagian board yang sebelah sini. Oke, ketika dia ditanam atau dikompleksin dengan boardnya, dia dipakein juga dengan yang namanya jumper. Nah, ketika si inframerah atau infrared ini sudah kompleks, sudah bisa digunakan, dia akan bisa di remote menggunakan remote-nya ini. Jadi dia satu paket. Ketika ini sudah jadi inframerahnya, maka bisa di remote. Nah, sepertinya itu dulu untuk perkenalan alat-alat yang saya punya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ya, silakan. Nggak ada? Oke. Sedikit sharing juga, makanya kenapa saya minta kalau kita Zoom meeting, saya nggak menyamakan durasinya sama seperti kita tatap muka di kelas. Kalau kita tatap muka di kelas, itu waktunya 50 menit dikali 3 SKS. Sama dengan 150 menit, dimana kalau dijamin itu akan menjadi 2 jam. 2 jam untuk Zoom. Kalau saya komunikasinya hanya satu arah, maka tidak membutuhkan waktu sebanyak 2 jam. Saya cuma butuh waktu selama 30 menit. Teman-teman di sini ada yang kenal dekannya nggak? Enggak ya? Aku loh, aku. Kenal, Bu. Agak ini nggak? Agak menyesal nggak masuk fakultas ilmu komputer? Enggak lah ya. Enggak. Jangan menyesal gara-gara dekannya lah. Kasian. Oke, nggak ada yang bertanya?
Mungkin sedikit lagi deh, saya mau ngasih tahu tadi saya udah ngasih tahu Arduino-nya ya. Nah, di sini ada mega compatible-nya. Oh, ngadep mana ini? Ke sini ya. Nah, bentukannya seperti ini kalau tadi Arduino-nya. Kemudian ada LED-nya. Ini kayak mau buat ini ya, beauty vlogger. Jadi nyorot alatnya pakai tangan juga. Nah, di sini ada Arduino-nya. Nah, kalau tadi saya udah sebutin beberapa jenis-jenis Arduino, teman-teman bisa lihat di sini Arduino-nya jenis apa? Arduino Mega, Bu. Iya, benar. Hebat-hebat Hafiz. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya boleh? Ya, boleh. Itu nanti bakal dibuat jadi perangkat apa ya, Bu? Perangkat-perangkat yang tadi itu. Iya, nanti sebenarnya Arduino ini bisa dibuat dengan bisa kita gunain untuk beberapa fungsi microcontroller. Nanti tenang aja, kita belum bahas microcontroller, mungkin besok. Jadi untuk membuat apanya mungkin nanti Mbak Dian sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Karena Mbak Dian juga perlu mengestimasikan, oh ya, Mbak Dian perlu mengestimasikan waktu kita belajarnya tinggal sisa 7 kali pertemuan lagi, karena besok UTS ya. Dua pertemuan lagi kayaknya. Kayaknya besok itu udah UTS, jadi kemungkinan soalnya akan dimix dari Mbak Dian dan juga Mas Jun. Tapi karena teman-teman lebih banyak pertemuannya dengan Mas Jun, jadi Mbak Dian ikut partisipasi soalnya hanya sedikit. Karena kita cuma sekali pertemuan, kemudian besok sepertinya UTS nih. Kemudian setelah UTS kita pertemuan lagi 7 kali pertemuan, kemudian 1 kalinya teman-teman menghadapi UAS. Jadi Mbak Dian perlu mengestimasikan apa yang perlu kita buat agar dalam jangka waktu 7 minggu itu bisa selesai. Jadi yang pasti kita mengerjakan yang namanya proyekan. Oke. Kasih nomornya Mbak Tri. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, di sini agak banyak noise. Mohon maaf. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Mbak Dian ingin mengakhiri pertemuan pada hari ini. Oke. Jangan lupa subscribe. Banyak yang ketawa. Baik, Mbak Dian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak, Mbak Dian. Terima kasih. Ini udah boleh live ya, Mbak? Ya, boleh silakan di live. Saya mau end meeting for all, jadi semuanya bakalan kelempar. Terima kasih ya.